Sini ngumpul. Kita bakal lihat MC kita yang nyasar sendirian di gua gelap ini. Dia sempat senyum pas ngerasa ada orang, tapi pas belok, matanya langsung melotot kaget. Karena di depannya ada tengkorak dengan serangga raksasa nempel di kepalanya. Benda itu langsung loncat mau gigit dan nyaris kena kakinya. Dia sampai mikir, kok ada monster lagi padahal dia baru aja kelar gelut, rupanya. Ini monster yang sama kayak yang gigit tangannya tadi. Bentukannya murni kayak parasit karena nempel kencang di leher si monster. Tapi bodoh amat lah ya. Kalau digebuk terus-terusan juga pasti bakal matiin. Taunya nggak mati, karena tongkat kasti MC malah hancur duluan. Monster itu muter dan langsung gigit pundaknya. MC kita nahan pakai sisa tongkatnya, dan dorong makhluk itu mundur, tapi monster itu maju lagi, cengkeram mukanya, banting dia ke tanah. Dan sekarang mulai ngunyah lengan MC. Sambil panik, dia raba-raba tanah, berhasil dapat batu tajam, dan langsung ngehajar kepala monster itu sampai akhirnya lepas. Super ngamuk, dia bangun, dan injak-injak makhluk itu, sampai rata sama tanah. Serangganya hancur lebur. Nafasnya ngos-ngosan, pandangannya mulai kabur, dan parahnya lagi. Dia sadar ada segerombolan penuh monster parasit yang jalan ke arahnya. Kirain dia bakal langsung pasrah-serahin nyawa. Tapi dia malah maksain diri berdiri dan bilang kalau dia bakal bertarung sampai titik darah penghabisan. Dia nekat maju, nonjok mulut monster pertama, malah kena gigitan kecil kayak anjing kelaparan. Untungnya dia masih bisa muter badan dan balas. Dikut kepalanya, tapi monster lain keburu loncat dan banting dia ke bawah. Dia nyoba guling buat kabur, pas tiba-tiba ada kabut biru aneh bilang, wah menarik juga nih. Pas dia nengok ke samping, ada makhluk mirip iblis biru kecil lagi terbang di situ. Dia sampai mikir apa dia udah gila, atau keracunan halusinasi, tapi iblis itu cuma bilang, buat orang yang lagi diambang kematian. Semua itu udah nggak penting, kalau mau selamat, dia harus tangkap si iblis. Lihat gerombolan monster makin dekat, dia lari berloncat, tangkap iblisnya, dan tiba-tiba aura biru meledak ke seluruh ruangan. Asap biru itu pecah, dan mulai ngumpul ke arahnya. Berubah bentuk jadi tongkat bisbol. Dia berdiri bengong sambil mikir, kok bisa ada barang serandom ini di gua. Tapi nggak ada waktu buat mikir karena monster lain udah loncat. Dia gigit jari, langsung hantam tongkat itu lurus ke dada monsternya, dan bong. Hancur lebur seketika, cuma sisa jeroan. Dan setengah badan yang jatuh ke lantai, super sadis. Dia sadar ada kekuatan gila yang ngalir di tubuhnya sekarang. Jelas banget ini gara-gara iblis yang dia pegang tadi. Dia nggak tahu kekuatan apaan itu. Tapi sumpah deh, kita semua pasti mikir dia bakal bantai satu gua ini. Tapi tunggu dulu, gimana dia bisa di sini? Mari kita putar balik waktunya, sebentar. Tiba-tiba ada yang manggil. Rupanya kakek berumur 700 tahun ini, nanya, apa dia ada tanding? Hari ini, dia jawab, iya ini final besar. Si kakek bilang taruhannya masih berlaku. Kalau kalah, dia harus botakin kepala, kerja di kuil, dan kubur impiannya. MC kita santai jawab kalau itu nggak bakal terjadi. Pas ada yang manggil lagi, cewek ngantuk ini nanya apa dia udah mau berangkat. MC nanya balik, tumben banget bangun pagi. Si cewek nyuruh MC julurin tangan dan jangan cengeng. Dia naruh boneka ke tangannya, terus MC nanya, apaan ini? Ceweknya nyolot bilang dia pasti buta, udah jelas ini tuh boneka yang super imut. MC ngeledek bilang bonekanya biasa aja. Pas lihat ceweknya mulai emosi, dia langsung makasih sambil ngelus kepalanya. Nanya kok tumben baik banget. Malah ditendang, si kakek nyuruh mereka pulang dengan selamat kayak biasa. Dia ambil tongkat kastinya, pamit, dan langsung gas ke turnamen. Ini adalah final kejuaraan bisbol sekolah, dan dia udah ambil posisi buat nerima lemparan pertama. Satu stadion lagi nontonin bocah yang katanya pemukul paling jenius di Korea ini. Si pelempar ambil ancang-ancang, tarik tangan, natap tajam. Sementara MC kita cuma senyum doang. Terus bola dilempar kayak meriam boom, lurus ke arahnya. Tapi dia udah siap, matanya ngunci bola, dan mengayun dengan kekuatan penuh. Lemparan itu nyaris bunuh dia. Bolanya lewat secepat peluru di sebelah kepalanya, tapi malah terbang meroket ke langit dan jatuh di tribun. Kayak biasa, home run lagi woi. Kelihatan banget bocah ini emang berbakat parah. Masa depannya cerah banget. Tapi,
Kita kan tahu ini cerita beda dunia. Jadi cepat atau lambat dia harus mati. Dia jalan pulang sambil mikir, gila gue menang juara sekolah. Pasti bakal gampang banget masuk tim pros sekarang. Tiba-tiba dadanya ditabrak, dan cewek yang tadi pagi nyuruh, dia bangun dan sadar diri. Mereka berantem konyol kayak biasa. Jalan naik tangga, ngobrol santai sambil ketawa-tawa. Si cewek bilang, ya iyalah. Dia menang, kan udah dikasih jimat keberuntungan. MC nyuruh, dia buruan biar bisa cepat makan malam. Tapi pas buka pintu, ada orang berdiri tepat di atas tubuh si kakek botak. Orang itu mulai muter balik. Padahal si cewek belum sadar ada penyusup. Terus mereka berdua manggil si guru. MC kita bingung setengah mati. Tapi si cowok berkerudung bilang, kalau ini gak ada hubungannya sama. Si cewek, omongannya kepotong karena MC langsung ngayunkan tongkatnya ke muka orang itu. Bikin dia terpaksa menghindar. Dia teriak nyuruh Yana kabur. Tapi Yana malah nanya, dia mau ngapain? MC cuma teriak nyuruh. Pergi dari situ, dan dia langsung lari. Nah perhatikan baik-baik nih. Momen ini bikin merinding. MC mikir siapa orang ini, dan kenapa gurunya tumbang. Cowok berkerudung itu gerak super cepat, bilang kalau dia mau aja. Jelasin, tapi waktunya nggak banyak. Dia nunjukin kristal dan bilang, sayang banget semuanya harus berakhir begini. Sebelum MC kita sempat mikir, cowok itu melesat kayak peluru, langsung mencekik lehernya, dan menghantam dadanya, nyuruh Kim dan buat nyari orang bernama Hiner. Gila, MC sadar wajah orang asing itu mirip banget sama dia. Tiba-tiba lantai di bawahnya hancur berkeping-keping, dan dia langsung jatuh ke dalam kehampaan. Pas dia nengok, tiba-tiba dia udah ada di gua aneh tadi. Di sebelahnya, ada telur monster. Tapi sedetik kemudian, dia baru nyadar kalau itu ternyata satu sarang penuh telur. Benda itu mulai menetas, merangkak keluar, dan dia panik mikir. Gila ini di mana woi? Sebelum sempat bereaksi, makhluk itu udah nempel di lengannya, nusuk, dan kelihatan kayak mau masukin parasit ke badannya. Untungnya, dia kibasin tangannya kenceng-kenceng dan lempar makhluk itu. Tapi lengannya kerasa panas kayak terbakar. Di saat itulah, dia lihat tongkatnya ada di sebelahnya. Langsung dia ambil. Dan monster lain datang nyerang. Dia pukul dan pentalkan monster itu. Dia lari ke ujung gua dan lihat ada sungai. Mikirnya sih, serangga kaki 8 ini mungkin nggak bisa berenang. Jadi dia langsung lompat masuk. Bener aja, monster itu cuma nunggu di pinggir air. Tapi sialnya, dia ngerasain sakit luar biasa di kakinya. Lintah raksasa lagi asik nyedut darahnya. Kasihan banget MC kita nggak dikasih napas sedetik pun, dia keluar dari air, cabutin lintah menjijikan itu. Dan stres mikir, kenapa ada monster di mana-mana. Ini tempat apaan sih? Dan kenapa rasanya ini sama sekali bukan dunia tempat dia tinggal? Terus dia lihat boneka kecil dari Yana. Mikir apa cewek itu baik-baik aja. Jangan-jangan cowok rambut putih tadi ngapa-ngapain dia. Pokoknya, dia harus tetap tenang dan bertahan hidup dulu dia. Baru aja mau berdiri, ada predator raksasa di belakangnya. Ada cairan netes ke pundaknya. Pas nengok, hal. Makhluk apaan tuh? Terlambat. Dia dihajar lagi sampai terlempar ke belakang. Dia beneran mikir harus secepatnya kabur dari sana. Dia lihat celah kecil di ujung ruangan. Langsung bangun, lari ke sana, nyoba nyelip masuk. Dan monsternya ngejar terus. Mulut raksasanya nyaris aja nembus masuk. Tapi untungnya nyangkut di luar. Cakarannya masuk dan nyaris nongkel matanya. Dia lompat mundur, dan gila, masa depannya hampir aja lenyap kena tebas. Dia udah nyaris ngompol di celana pas natap predator ini. Tapi akhirnya, makhluk itu muter balik. Dia bisa nafas lega, karena kayaknya monster itu nyerah. Tapi lengannya masih kerasa aneh. Pasti gara-gara gigitan serangga. Tadi, sampai rasanya kebas total. Gila, tempat macam apa ini yang bikin nyawa melayang tiap 5 menit? Dia harus keluar dari gua ini, sekarang juga nggak bisa ngumpet terus. Disitulah, dia mulai ngikutin cahaya, dan tebak apa yang terjadi. Dia ketemu gerombolan monster tadi lagi. Setelah dia bangkitin kekuatan bisbolnya, dan menghancurkan monster pertama. Dia bilang, kalau dia nggak tahu, kekuatan apaan ini, tapi cukup buat bantai semua yang ada. Sekejap aja, lantai penuh bangkai. So, gimana menurut kalian tentang tongkat ajaib ini?
Pastikan kalian tetap di sini buat lihat kelanjutannya. Kumpul sini, kita mulai kegilaannya. Kekuatan mengalir di tubuhnya seperti sihir. Tapi tiba-tiba tongkatnya hancur, berubah jadi api, dia bingung setengah mati. Terus ada mulut muncul dari api, melayang, lalu langsung melahap satu mayat, bukan cuma satu. Api itu memakan habis semua yang ada di lantai. Setelah membersihkan ruangan, api aneh itu kembali padanya, masuk lagi ke dalam tongkat. Lalu dia merasakan serangan. Jantung kumat ala kakek-kakek yang bikin dia hampir mati. Tapi anehnya, rasa sakitnya mulai hilang dan lengannya beregenerasi. Bukan cuma lengan, semua luka sayat, gigitan, dan pukulan ikut sembuh, dan yang paling mantap, ototnya tiba-tiba jadi makin kuat secara tak wajar. Entah apa rahasia tongkat ini, yang jelas kekuatannya gila. Dia nggak cuma dapat kekuatan seram, tapi juga kemampuan menyembuhkan diri. Bertahan hidup harusnya gampang banget. Sekarang, kecuali satu masalah kocak, dia kelaparan berat. Tiba-tiba dia nemu jamur entah dari mana, dan langsung percaya aja. Yar, mungkin itu jalan satu-satunya sekarang, sialnya, beberapa jenis jamur itu bisa beracun parah dan dia lagi nyasar di dunia lain. Dia sadar soal itu, tapi tetap nekat memakannya. Jadi ya, anak ini memang bukan orang paling pintar. Dia bilang mending mati keracunan daripada mati kelaparan. Asal tahu saja, manusia bisa tahan 30 hari tanpa makan loh. Paling cuma tinggal tulang, tapi pertaruhan konyolnya berhasil. Katanya rasanya enak. Benar-benar tebakan yang beruntung buat dia. Setelah tenaganya pulih, dia mulai mengumpulkan barang buat bertahan hidup. Dia bahkan balik ke genangan air lintah itu. Meskipun menjijikkan setengah mati, setidaknya masih bisa diminum. Dia juga mengambil lintahnya sekalian, karena secara teknis mungkin masih bisa dimakan. Dia nggak tahu apakah ini efek dari tongkatnya, tapi tidak ada hal buruk terjadi. Dia belum tahu ini gua apa, tapi peluang hidup mulai terlihat. Sayangnya, makin banyak monster aneh bermunculan. Seperti monster jelek, yang langsung menyerangnya tanpa mikir ini. Tapi malah berujung digeprek kepalanya. Karakter utama kita akhirnya sadar bahwa semua makhluk yang menyerangnya selalu kena parasit. Dan asiknya, setiap kali dia membunuh satu, tongkatnya langsung memakan makhluk itu lagi. Begitu hal itu terjadi, tubuhnya otomatis jadi semakin kuat. Terus naik level. Begitulah cara dia beradaptasi di tempat gila ini. Satu-satunya makhluk yang selalu dia hindari cuma monster pemangsa puncak itu, yang itu tuh. Jelas, nyalinya langsung ciut, untungnya. Monster itu cuma muncul sesekali seolah sedang menjaga sarang. Tapi dia baru sadar satu hal kocak setelah keliling kemana-mana. Dia berada di arah jalan keluar yang salah, karena dia sudah mengecek setiap sudut. Peta ini dan satu-satunya jalan adalah balik ke tempat telur tadi menuju ruangan lain. Perhatikan bagian ini baik-baik. Masalah terbesarnya, dia harus melewati ruangan yang ada pemangsa buas itu. Gimana cara dia melawan monster gila itu kalau sampai ketahuan di tempat terbuka? Motivasinya mulai luntur dan dia galau. Kalau berhasil pulang, apa dia bisa ketemu keluarganya? Lagi, gimana kalau dia terjebak di sini selamanya? Siapa cowok misterius tadi? Akhirnya, dia sadar semua overthinking itu percuma kalau belum keluar. Sekarang kita kembali ke ruangan telur. Sekelompok makhluk kecil terlihat mondar-mandir dan syukurlah induk besarnya nggak ada. Untuk orang dengan nasib paling ampar, akhirnya dia dapat sedikit keberuntungan. Dia perhatikan kalau makhluk-makhluk itu tidak terlalu sensitif. Jadi dia mulai jalan mengendap-endap dengan senyum sok pede, yang langsung luntur begitu dia nggak sengaja menginjak tulang. Anehnya, saat dia menoleh, makhluk itu sama sekali tidak bereaksi. Detak jantungnya sudah mau kopot, tapi dia kegirangan karena ternyata gampang banget lewat sini. Dia berhasil melewati ruangan itu dan meninggalkan serangga menjijikkan tadi. Tapi kemudian, dia masuk ke ruangan lain yang punya lubang di langit-langit dan tumpukan telur yang jauh lebih banyak. Ruangannya tertutup rapat. Jalan buntu lagi dong. Jawabannya sudah jelas. Dia harus cari cara naik ke atas sana menuju cahaya itu. Tapi tiba-tiba, tanah yang dia injak bergerak. Dia menunduk, ya ampun, nasib siam. Dia menginjak si monster buas. Makhluk itu langsung berputar dan mencambuknya, menghantam tepat di dadanya dan membantingnya ke lantai. Dia bangkit, ngos-ngosan. Perutnya sakit luar biasa.
Sepertinya ruangan terakhir ini adalah tempat si monster tidur, dan makhluk itu langsung menerjang. Mencoba menggigitnya, dia berusaha berdiri, menatap tajam ke arahnya. Dia mengayunkan tongkatnya menahan serangan dan keajaiban terjadi. Darah hijau memuncrat dan nyalinya langsung bangkit. Dia menatap monster itu dan mengejek. Di mana rasanya? Bedakan dari yang sebelumnya, tanda tanya. Monster itu menerjang lagi, tapi anehnya, sekarang dia bisa melihat serangan itu dengan jelas. Dan anak ini sadar apapun yang terjadi pada tubuhnya, level kekuatannya sudah jauh berbeda. Dia berhasil melayangkan pukulan telak ke titik lemah monster itu dan membuatnya meronta. Kesakitan, serius der. Gimana ceritanya bocah cupu ini ngelawan monster setinggi 6 lantai? Gak masuk akal, tapi melihat luka fatal yang dia buat, dia makin semangat dan yakin bakal menang. Nah, disitulah petaka dimulai, karena dia baru saja kena karma orang sombong. Tiba-tiba, makhluk raksasa itu membuka mulutnya dan mengaum sangat keras. Seluruh tempat mulai bergetar. Dia kebingungan, padahal jelas banget monster itu lagi manggil semua temannya. Kalian mikir hal yang sama denganku kan? Dia butuh keajaiban sekarang, karena aku nggak yakin tongkat doang bakal cukup buat bertahan. Oh, tunggu, aku lupa satu hal. Dia kan udah mulai membantai pakai tongkat itu. Mungkin monster itu malah memberinya asupan tenaga gratis. Coba kalian lihat. Tanahnya udah penuh bangkai monster, sementara dia berdiri ngos-ngosan di sana. Dia pikir kalau begini, terus pertarungannya nggak bakal selesai dan dia bakal mati konyol. Tunggu, kupikir dia ngasih serangan. Telat, tapi ternyata malah dia yang tertusuk di dada. Gila, tembus ke belakang. Tapi apa-apaan ini? Si karakter utama malah nekat memukul kaki monster itu, sampai patah. Makhluk raksasa itu meraung kesakitan, dan dia berhasil membebaskan diri. Mendorong kaki itu menjauh, tapi darahnya mengucur deras seperti air mancun. Napasnya putus-putus. Pandangannya mulai buram. Semuanya berubah jadi hitam putih. Momen ini udah kayak main game horor aja, pasti karena kehabisan banyak darah. Sialnya, gerombolan monster itu masih terus mendekat, kayak adegan film aksi. Mereka melompat dan tiba-tiba membeko di udara. Dia mikir apa ini? Akhirnya, kalau disinilah dia mati. Tapi entah dari mana, Yana muncul di sebelahnya dan menyuruh si bodoh ini jangan menyerah. Dia harus bangkit, karena gadis itu dan masternya menunggu. Lalu dia berubah jadi asap biru, menyuruhnya untuk tetap berdiri tegak. Jagoan kita langsung sadar kembali. Dia menoleh ke samping, meraih tongkatnya, menatap barisan monster kecil yang masih melayang di udara tadi. Lalu menerjang masuk. Ledakan api biru menyala, menghantam monster-monster itu ke dinding. Sekarang jagoan kita berdiri gagah pakai topeng separuh. Jujur aja, gayanya keren parah. Api topeng separuh menyala. Di mana-mana, bilang kalau dia udah muak sama serangga. Monster raksasa itu mengaum padanya, dan dia langsung maju dengan badai api. Dia menarik tongkatnya, dan tunggu dulu. Apa dia baru saja menguapkan monster itu? Potongannya berjatuhan, hancur berkeping-keping kayak baru aja dilebur. Nggak heran dia jadi pemukul tongkat paling profesional se-Korea. Yang tersisa cuma kaki bawah monster itu. Api mulai menyembur lagi dari tongkatnya. Dan sisa monster itu mencoba menggigit lagi. Sayangnya, tubuh pemangsa itu malah hancur lebur tanpa sisa. Bahkan karakter utama kita ikut merinding dengar suaranya. Tapi kemudian energi luar biasa mengalir ke tubuhnya. Bocah ini fix nggak bakal panjang umur. Udah pasti. Karena dia tumbang lagi gara-gara dada yang sakit parah. Untungnya, setelah rasa sakit itu hilang, tubuhnya mulai beregenerasi sampai lubang di dadanya menutup sempurna dia. Mengeluh rasanya sakit bukan main, dan dia kapok nggak mau ngalamin itu lagi. Tapi jelas, karena monster raksasa tadi jauh lebih kuat dari yang lain. Tambahan tenaga yang dia dapatkan sekarang benar-benar gila. Tunggu, kupikir lubangnya ada di langit-langit. Kayaknya dia bikin lubang baru di dinding pakai serangan tadi. Kabar baiknya, mereka berhasil keluar. Kabar buruknya, ini malah padang pasir kerontang. Setidaknya dia cukup termotivasi. Tempat ini nggak lebih baik dari gua tadi, tapi mendingan daripada terkurung. Ya ampun, baru juga dibilang. Dia jatuh tersungkur dan bilang, kayaknya tempat ini sama ampasnya. Jauh lebih kosong dari dugaannya. Nggak ada air, nggak ada makanan. Sejauh ini, yang dia temukan cuma monster tengkorak.
Musuh paling nggak guna. Nggak ada barang drop sama sekali, bahkan nggak ada daging yang bisa digigit dari tulang itu. Dia nggak percaya, udah bertarung mati-matian cuma buat mati konyol di gurun kering ini. Apa dunia tempat dia nyasar ini adalah lokasi umat manusia yang sudah musnah? Saat matanya tertutup, dia berharap ini cuma mimpi dan dia bangun di tempat normal. Jadi apa tebakan kalian untuk penutup ini? Dia membuka mata dan melihat si cowok berambut putih. Ayo tonton ini bareng gue. Dia nyuruh lu hati-hati. Gadis kecil itu girang karena dia kelihatan masih hidup. Terus, dia berdiri sambil lipat tangan. Nyuruh dia berhenti nangis karena dia kelihatan jelek banget. Terus sang karakter utama panik. Ya ampun, tolongin gue dong. Kalian orang pertama di sini yang bisa diajak ngobrol. Cowok rambut putih itu nyuruh dia santai dikit. Bakal lebih baik kalau mereka istirahat sebentar. Lu langsung nolak. Nggak bisa. Perjalanan kita masih panjang. Masa mau istirahat sekarang? Si cowok bilang mereka nggak mungkin jalan sama dia dengan kondisi begitu. Lagi pula, lu kelihatan cukup senang nemu orang lain, jadi sebaiknya dia dibiarin hidup. Lu pasang muka bete, buang muka, dan bilang oke paham. Akhirnya, dia mulai bikin sup. Sang karakter utama kita beneran terpukau banget. Udah lama dia nggak makan makanan beneran. Gadis itu nanya apa dia udah berhari-hari nggak makan. Dan dia jawab, iya jelas dong. Gue belum makan apapun selama 5 hari. Lu bilang, itu sih udah batas maksimal manusia bisa bertahan hidup. Cowok rambut putih cuma natap dia. Karena karakter utama kita ini bukan tipe penyimpan rahasia. Dia langsung nyeplos, iya. Gue rasa gue masih hidup karena kekuatan jerap monster ini. Gampang banget dia ngomongnya. Pria itu bilang, dia belum pernah dengar sihir semacam itu. Karena dia nyebut sihir seolah itu hal biasa. Karakter utama kita nanya, apa sihir itu beneran ada di dunia ini? Si cewek pirang bilang, ya pastinya ada dong. Lu dari mana sih kok nggak tahu sihir? Dia bilang ceritanya panjang, lalu pria itu ngasih dia sup. Mereka ngeritain semua yang mereka tahu soal kemampuan karakter utama sampai malam tiba. Gadis pirang itu nyeletuk kalau malam ini tumben banget jarang ada zombie atau tengkorak yang berkeliaran. Terus dia bilang, itu karena dia udah ngebantai semuanya pakai senjata ini. Lu kebingungan. Sementara si cowok putih mikir kalau mayat hidup dibunuh berkali-kali pun bakal bangkit lagi. Tapi bocah ini kan tadi bilang sesuatu soal kemampuan menyerap. Jadi mungkin itu ada hubungannya. Dia berterima kasih karena berkat bocah ini mereka bisa tidur nyenyak malam ini. Nah, karena dia nggak punya tujuan, dia ikut mereka sampai bisa pulang ke dunia asalnya. Gadis kecil itu nanya Aris lagi ngapain pas mereka saling tatap-tatapan. Karakter utama kita malah pasang muka sok imut dan terharu, sambil bilang kalau dia beneran bersyukur banget. Cewek itu jelas banget jijik melihatnya. Besoknya, mereka ngumpulin kaktus di padang pasir, dan dia bilang lu ini pinter banget. Lu jawab, ya iyalah, kalau lu nyebrangin padang pasir kayak gini, itu mah pengetahuan dasar. Karakter utama pasang muka aneh. Lu nendang dia, terus dia bilang lu mirip adiknya yang ngeselin. Mereka lanjut ngobrol, dan dia bilang dia belajar dari Aris soal ekosistem monster dan cara bertarung. Dia juga baru tahu kalau mereka berdua datang ke sini buat bunuh semacam bos. Karakter utama ngerasa beruntung banget. Mereka ini jelas bukan orang biasa di dunia ini karena mereka pro banget. Malam harinya, karakter utama lagi di tenda dan Aris datang buat kunjungan malam. Ayolah, di mana cewek-cewek di cerita ini? Mentang-mentang si bocah ini ahli ngayon tongkat bisbol, yang datang malah kowop, nggak asik. Mereka ngobrol soal pendapatnya tentang dunia ini. Dan karakter utama bilang rasanya agak ngebosenin. Ya jelas, adegan berikutnya malah nunjukin dia lagi lari dari semacam naga raksasa. Perhatiin baik-baik adegan ini. Mereka berdua lari kencang, dia nyuruh lu duluan. Monster itu makin dekat, dia narik tongkatnya, mukul kepala naga itu sampai pusing. Tapi tiba-tiba monster itu menjejakkan kakinya, dan sialnya, ngayunin cakarnya, sampai bikin karakter utama kita terbang. Lu teriak manggil dan, lalu dia mendongak, dan gila. Gue belum pernah lihat naga lompat buat gigit kayak gitu, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang melesat secepat peluru dan lebas monster itu jadi dua. Aris, dengan gaya bosan tapi keren,
Danya, kalian gak apa-apa. Karakter utama bangkit dengan babak belur. Balas bilang, gue aman, ini mah. Bukan apa-apa, terus rohnya keluar dari tongkat dan mulai melahap makhluk itu. Ini pertama kalinya Aris dan Hulu ngelihat bangkai dimakan habis kayak gitu. Terus sang karakter utama kita, lukanya sembuh total. Hulu nanya apa ini kemampuan penyerapan yang dia omongin tadi dan dia jawab, ya, kurang lebih begitulah kerjanya. Aris makin kagum karena bangkai dan energi ajaib monster itu. Lenyap tak tersisa, terus dia natap dan bilang, ada sesuatu yang mau gue minta dari lu. Lanjut ke malam harinya, lu bilang ini gila. Maksudnya Aris mau nyuruh dan melawan sang bos itu. Sama aja ngirim dia buat mati. Mereka harusnya tetap ikuti rencana awal dan bunuh monsternya. Sendiri sesuai tujuan mereka. Aris bilang dia nggak bakal maksa kalau bocah itu nolak. Lu tetap ngamuk. Bilang kalau bocah itu gak sadar seberapa ngerinya kekuatan sang bos, terlalu bahaya. Tapi dari kejauhan, karakter utama bilang dia bakal coba, dia cuma butuh tahu rencananya. Adegan berikutnya, Aris menjelasin kalau sebelum mereka mulai bertarung, mereka harus paham persis gimana cara kerja kekuatan dan batas maksimalnya, berapa banyak dia bisa sembuh, batas penyerapannya, dan hal-hal semacam itu. Karakter utama kita mikir kalau dia emang butuh itu, karena buat bertarung. Dia harus tahu apa yang bisa dan gak bisa dia lakuin. Tapi di adegan selanjutnya, dia malah cuma berdiri bengong natap tongkatnya di tanah kayak. Kita lagi ngapain sih? Lalu ngejelasin kalau mereka mau ngukur energinya, terus dia kaget. Tunggu, gue punya energi juga. Lalu bilang pastinya ada, karena semua orang punya energi ajaib. Aris bilang dia harus ngecek kondisi tubuh bocah ini sepenuhnya. Dan anehnya, karakter utama malah jadi salting, jangan natap gue kayak gitu dong, bang. Apaan sih? Jelas bukan itu maksudnya. Aris cuma naruh tangannya di pundaknya. Nah, tahan napas sebentar, karena ini gila banget. Dia beneran masuk ke dalam tubuh bocah itu. Di sana dia ngelihat inti energinya yang menatap bayangan api, dia langsung narik tangannya. Dengan muka kaget banget, karakter utama nanya, udah beres? Aris jawab sayangnya udah, tapi dia nggak dapet info apa-apa dan dia mikir agak susah nyebut. Energi anak ini Norman ini malah kerasa kayak ada makhluk lain yang hidup di dalam tubuhnya. Kekuatan itu jelas berbahaya banget. Babak selanjutnya, Tuan Tengkorak lagi jalan-jalan santai, nengok ke samping dan dor. Mulutnya kena timpuk batu sampai ambruk. Udah lumayan lama sejak karakter utama kita nyasar ke dunia ini. Nggak pasti sih, tapi sekitar 3 bulanan, dia udah lupa berapa banyak monster yang diserapnya. Fisiknya udah jauh banget dari kata manusia normal. Yang pasti, dia sadar tiap sudut dunia ini penuh banget sama monster. Tapi seenggaknya dia punya teman di sisinya. Lalu, mereka kelihatan lagi makan, ketawa, dan asik bercanda. Sambil ditonton oleh Aris, kelihatannya karakter utama udah mulai latihan ngendalin kekuatan miliknya. Tapi sayangnya hasilnya belum terlalu memuaskan. Aris udah nebak sih, lagian bocah ini emang gak kelihatan punya bakat. Tipe sihir, dia nyemangatin biar gak nyerah, karena jelas ada energi di dalam dirinya. Jadi, cuma butuh waktu sampai dia bisa ngendaliin kekuatannya. Karakter utama bilang dia udah gak sabar buat ngelawan sang bos ngerikan itu. Sampai Aris bilang jangan, dia gak bakal ngelawan sang bos secara langsung. Karakter utama mungkin kelihatan kuat, tapi levelnya masih jauh di bawah batas. Tugas dia tuh cuma nyerap mayatnya di akhir pertarungan buai, enak benar. Jadi dia bagian panen, sementara orang lain yang capek ngumpulin pengalaman bertarung. Hidup yang indah, Aris berdiri lalu bilang itu bakal terjadi beberapa hari lagi. Dan waktu pun berlalu, jalan saat. Siang, bantai monster pas malam, makan malam, jalan lagi siang, tidur pas malam, dan begitu terus. Kasihan Hlu, dia kelelahan parah. Aris bilang mereka udah hampir sampai berapi. Sumpah, lu pada agak kejam sih, kenapa juga harus ngebunuh bos ngerikan ini? Lihat aja tempat persembunyiannya, biarin aja dia tidur sendirian di sana. Mereka ngelewatin tempat semacam tebing besar lalu akhirnya sampai di makam sang bos. Gue pikir ini bakal kayak penjara yang penuh monster, tapi pas mereka masuk, ternyata kosong melompong di dalam. Aris nyuruh hati-hati, apapun bisa terjadi di sana. Karakter utama malah ngerespon sambil bercanda,
Omongannya kayak bakal ada hantu yang muncul di belakang mereka. Terus pas dia nengok ke belakang, beneran ada dong. Hantu kecil itu ngomong, "Di mana lu bisa nemuin gue, bocah?" Dia panik dan langsung mukul mulutnya pakai tongkat bisbol dan hantu itu mati seketika. Mereka bertiga pergi dengan kebingungan kenapa tongkatnya juga mempan ke roh. Di perjalanan, karakter utama nanya apa bos mengerikan itu. Aris menjelasin kalau mereka itu penguasa di dunia orang mati, bos itulah yang menciptakan kebangkitan dan mengendalikan semua. Tengkorak di tempat itu, secara teori, kalau bos itu bangkit dengan kekuatan penuh, dia bakal ngebangun pasukan mayat hidup untuk menghancurkan dunia. Makanya dia harus dibunuh sebelum kekuatannya pulih. Jadi gimana menurut kalian? Sekarang masuk akal kan kenapa harus jauh-jauh berburu monster ini? Tapi sayangnya, masalahnya tuh. Masalah dengan Lik adalah setiap kau membunuhnya, 100 tahun kemudian dia bangkit lagi. Makanya dia dapat ide gila setelah melihat kekuatan dan bagaimana kalau dia menyerap Lik itu. Apakah monster itu tidak akan kembali lagi? Sini kumpul. Kalian pasti tahu kalau rencana ini bakal berantakan. MC kita sempat ragu, tapi akhirnya merasa idenya lumayan juga. Dia pun maju duluan untuk mengecek situasinya. Masalahnya, dia tidak bisa menyerap semua monster, dan sama sekali tidak tahu cara mengendalikannya. Tapi tepat saat itu, si bodoh ini malah nyelonong maju sendirian ujung-ujungnya. Dia malah menginjak jebakan itu. Aris langsung teriak menyuruhnya hati-hati. Tapi semuanya sudah terlambat. Tiba-tiba muncul lingkaran sihir pentagram dari neraka di bawah kakinya. Dan anak itu langsung menghilang. Gara-gara itu, MC kita harus menghadapi sang Lik sendirian. Tapi Aris bergerak cepat. Begitu bocah itu hilang, dia langsung lari secepat kilat. Dia menyambar Celu dan menyuruhnya segera kabur dari tempat gila itu. Dia terus mengingatkan dirinya kalau tempat ini penuh dengan kejutan mematikan. Sementara itu, MC kita jatuh nyungsep dengan pos Yamcha yang legendaris. Dia lalu bangkit sambil kebingungan, mencoba mencerna asal cahaya barusan. Di mana dia sekarang? Tempat apa ini? Saat itulah dia baru sadar. Dia berdiri tepat di depan gerbang raksasa dengan pintu tengkorak 3 dimensi. Jelas banget ini adalah ruangan Bos Lik. Dia sangat yakin, untungnya, tubuhnya masih utuh dan dia masih hidup. Sekarang dia cuma perlu tenang dan menunggu Aris, yang saat ini sedang membantai pasukan tengkorak dengan kecepatan penuh. Aris memberitahu Celu kalau dan tidak sengaja menginjak jebakan teleportasi Lich. Celu panik bertanya kemana dia dikirim. Aris yakin, pasti dia dilempar ke ruangan utama bos. Kupikir MC kita bakal terlempar jauh, tapi ternyata dia sedang mematung sok, menatap tepat ke arah Lich. Desain monsternya seram parah. Bikin MC kita keringat dingin, untungnya monster itu masih tidur. Sialnya, auranya mengerikan. Kalau sampai bangun, riwayatnya tamat. Apalagi dia sudah terkurung di dalam. Lebih baik diam tak bergerak, agar tidak memicu jebakan lain. Sayangnya, tongkat sihirnya tiba-tiba saja menyala sendiri, tanpa alasan. MC kita sama sekali tidak tahu kenapa, dan tebak apa. Lich itu langsung terbangun. Sung Jinwoo versi web gelap ini menoleh, dan sang bos terakhir bangkit. Benar-benar aura monster murni. Coba perhatikan baik-baik bagian ini. Suasananya makin gila. Sementara Aris berlari, Celu bertanya suara ledakan apa itu. Aris bilang bosnya sudah bangun. MC kita mematun. Kini dia baru paham alasan. Aris menyebutnya monster beda level. Makhluk itu menghancurkan lantai tepat di depannya. Sang Lich melayang, lalu menunjukkan Sekita melirik ke samping. Tapi dalam hitungan detik, sebuah bola energi ungu melesat ke arahnya. Dia langsung sadar. Ukurannya raksasa, mustahil buat menghindar. Dia nekat menangkis dan mengayunkan tongkat pemukulnya, bam. Dia memukul balik serangan itu seperti raja bisbol sungguhan. Sang Lich kaget. Ledakan itu menghantam telak di wajahnya. Asap mulai menipis, dan MC kita melihat monster itu sama sekali tak tergores. Dia memakai semacam perisai pelindung. MC kita langsung pusing. Bagaimana cara melawan monster op seperti itu? Tiba-tiba Lich menunjuk ke atas, dan puluhan tentakel muncul, langsung mengikat keras. Kedua tangan dan kaki MC tak bisa bergerak. Dia ditatap tajam. Lalu monster itu bilang MC punya kekuatan aneh. Sumbernya ternyata ada di jantungnya.
Makhluk itu langsung mendekat, menempelkan tangan di dadanya, berniat merobeknya untuk mencari tahu. Namun tiba-tiba, tebasan hitam putih membelah udara. Keduanya menoleh dan tebak siapa yang datang menyelamatkan keadaan. Tentu saja Aris. Aura pria ini benar-benar tidak masuk akal. Kalau dipikir-pikir, dia memang ditugaskan menghadapi Lik sendirian. Jadi dia sungguhan sekuat itu. Tentakel yang menahan MC langsung hancur, membuatnya jatuh ke lantai. Saat dia mendongak, Aris dengan keren bilang, "Minggir, biar aku yang urus sisanya." Lich itu langsung menembakkan rentetan serangan. Aris cuma diam. Ledakan besar terjadi, asap mengepul di mana-mana. Sang monster mengira itu gampang, tapi dari balik asap, sebilah pedang melesat dan membelah Lich itu menjadi dua. Aris memang bos aslinya. Makhluk itu terbelah, tapi tiba-tiba dia beregenerasi dan bilang kalau mereka berdua terikat takdir yang kejam. Jadi, apa Aris yang membunuh Lich ini 100 tahun lalu? Apa mereka terus saling membunuh seperti ini selama berabad-abad? Entahlah, yang jelas monsternya sekarang melayan, menciptakan bola energi raksasa di atasnya. MC bertanya serangan gila apa itu, dan Sang Lich hanya menjawab, hari ini adalah awal dari kehancuran. Pijar energi menghantam tanah. Cahaya menyilaukan. Ledakan mirip bola semangat, tapi Aris masih berdiri tanpa luka sedikit pun. Dia menahan semuanya walau seluruh ruangan hancur hingga tersisa mereka berdua. Lich itu lalu bertanya, kau selalu menghadapiku sendirian, kenapa sekarang bawa orang asing? Pasti dia kartu asmu untuk bisa melenyapkanku kan? Tapi bukan cuma kau yang punya kejutan kali ini. Monster itu menyatukan keempat tangannya dan memanggil bisikan kehampaan. Dalam sekejap, Aris ditarik paksa ke dalam sebuah. Kita semua pasti mikir ini mirip perluasan domain di anime sebelah. Monster itu bilang dimensi ini khusus buat mereka berdua. Aris sadar ini memang jebakan sejak awal. Lich itu mengiyakan, tapi dia penasaran dengan hadiah yang Aris bawa, belati yang seharusnya menusuk jantungnya. Sayangnya, belati itu sekarang bakal berbalik menyerangnya. Tunggu, apa? Aris bingung. Lalu dia baru sadar kalau pikirannya sedang dipengaruhi sihir ilusi mental. Masalahnya, sihir ini susah banget dipatahkan. Kala duel biasa, dia bisa santai mencari celah. Tapi karena ada dan di sana, situasinya jadi sangat berisiko. MC bisa mati konyol. Tapi bos ini terus merayunya dengan tawaran gila. Lich itu menyuruh MC mengorbankan nyawa, daging, dan darahnya. Dan dia akan mendapat semua kekuatan mutlak. Tapi tiba-tiba asap biru ala naga timur muncul dan menolak, tidak. Wadah ini miliknya. Jadi sekarang kita duel 1 lawan 1. Makhluk itu memuji keberanian Lich karena masuk ke wilayah ini. Sang bos cuma bisa melongo kebingungan, lalu dan tersadar ke dunia nyata. Sihir mentalnya hancur, berantakan dan Sang Lich langsung ngamuk, bertanya benda gila apa yang dibawa Aris ke tempat ini. Tubuh monster itu mulai terpotong, dan Aris melihat celah saat inti sihirnya terbuka. Satu kuda-kuda, satu tebasan maut, dan monsternya langsung terbelah. Lich itu hancur lebur sambil berteriak tak percaya. Aris memanggil MC kita, bertanya apa dia baik-baik saja. Tapi MC sendiri kebingungan dengan kejadian barusan. Tongkatnya menyala terang, namun anehnya kini asap sisa Lich malah bergerak ke arahnya. Parahnya lagi, seluruh mana bos itu mengalir deras ke tubuh MC. Beda dari sebelumnya, bukan tongkat itu yang menyerapnya, sekarang dia yang kesakitan luar biasa. Energi ungu meledak, dan Aris shock melihat jumlah mana yang masif itu. Siapapun yang menyerapnya pasti hancur. MC kita langsung pingsan. Aris panik dan berlari, mengecek kondisinya, sampai seseorang tiba-tiba memanggil Tuan Asklepios. Aris sempat ragu, menoleh ke belakang, dan tebak apa yang muncul? Sandal jepit, serius. Lanjut ke chapter berikutnya, mari kita nilai bakat sang ilustrator, karena adegan selanjutnya MC bangun, dan seseorang menyuruhnya mencari udara segar. Dia berada di ruangan kosong, kebingungan, dan mencari keberadaan Celu maupun Aris. Dia lalu menoleh ke samping. Ada tas dan sepucuk surat dari Aris. Pesannya singkat, ada urusan mendadak. Aku harus pergi. Terima kasih. Lik sudah kalam. MC kita langsung protes. Tunggu, maksudnya apa nih? Dia meninggalkanku sendirian di dalam dumian.
Adegan beralih ke Aris yang bertanya kenapa wanita itu ada di sini. Ya ampun, visual Nona Aquin ini benar-benar bersinar dan elegan, dia bilang. Kalau yang mulia sedang memanggil Tuan Asklepios, jadi itu nama lain Aris. Saat Aris bertanya alasannya, wanita itu dengan santai menjawab kalau yang mulia memang tidak pernah butuh izin atau memberitahu apapun padanya. Aris menatapnya tajam. Aquin membentuk energi di tangannya, menyuruh Aris mendengarkan detailnya nanti di istana. Urusan mereka selesai, waktunya pergi. Tiba-tiba seseorang memanggil mereka. Itu Cilo. Dia panik menanyakan keadaan dan Bos Liche dan apa yang harus mereka lakukan. Aquin menyapanya, lalu mereka melihat tubuh dan terkapar. Cilo langsung berlari mengeceknya, tapi Aris menyuruhnya. Tenang karena dia cuma pingsan akibat kelebihan mana, nyawanya aman. Nah, disinilah kita berpisah. Percaya deh, kalian pasti ingin melihat kelanjutan cerita gila ini nanti. Sini ngumpul. Kita bakal lanjutin kisah MC kita yang lagi pusing mikirin apa yang barusan terjadi. Tapi waktunya mepet. Jadi dia nyuruh Clue ambil peta dan makanan buat ditaruh di dekat dan. Sementara dia ngelakuin itu, Aquin cuma nonton aja. Dia takjub lihat MC kita beneran nyerap kekuatan Lich. Muka jahatnya mulai kelihatan nih, fix. Dia pasti bakal cari gara-gara sama jagoan kita. Terus dia bilang ceritanya lumayan menarik, tapi dia kaget waktu Aris bilang mereka udah bisa pergi sekarang. Tuh kan, saingan buat dapetin MC kita udah dimulai. Aris jalan ngelewatin dia sambil bilang, mendingan kamu buang jauh-jauh rasa penasaranmu ke cowok itu kalau masih pengen hidup lama. Waduh, jadi nggak ada yang boleh ngelirik cowok pemukul bisbolnya nih. Aris masuk ke portal sementara Aquin cuma melongo. Pas pergi, dia bilang bakal terus ninget peringatan. Itu, balik lagi ke MC kita. Dia masih nggak nyangka ditinggalin gitu, aja sama teman-teman yang udah bareng 3 bulan di gurun, kok bisa-bisanya mereka tega banget. Tapi ya udahlah, dia udah kenal mereka dengan baik, pasti ada alasannya lah. Dia sadar Aris bisa ngalahin Lich itu dengan gampang, sementara dia ngerasa nggak berguna. Anehnya lagi, kali ini dia nggak ngerasa tambah kuat habis nyerap kekuatan musuh. Biarpun begitu, sekarang dunia ini jadi milik dia sendiri, jadi pasti ada barang berharga. Dia nemuin tengkorak peri terkutuk tingkat pahlawan dan tongkat legendaris. Mereka beneran ninggalin semua barang itu buat dia, tapi MC kita nggak tertarik sama sekali. Barang kutukan kayak pedang iblis yang bisa teriak atau belati berlumuran darah gelap itu nyari. Makanya, dia lebih milih bawa peta dan kompas aja. Takut kena kutukan? Jujur aja, emang wajar sih, mending ambil semua terus jual di bar. Kabar baiknya, peta itu nunjukin jalan ke hutan, kabar buruknya, jaraknya jauh gila. Besoknya, dia mukul tengkorak dan musuhnya langsung hancur seketika. Udah 3 bulan sejak dia terakhir ketemu Aris, dia beneran menderita banget di gurun ini. Dia jalan sendirian, untungnya, berkat ilmu yang dia pelajari dari Aris. Dan Clue, bertahan hidup jadi gampang. Akhirnya, setelah jalan ngelewatin tempat gersang itu, dia nemuin hutan. Hampir setahun dia nggak lihat rumput hijau sama sekali. Sekarang dia ada di tempat yang damai, tanpa monster. Bentar, perhatiin deh. Tiba-tiba ada ledakan di depan. Dia udah nebak sih, dunia ini mana ada tempat yang beneran aman. Di adegan selanjutnya, ada cowok pirang lari ketakutan ngelewatin hutan, ngos-ngosan, heran kenapa makhluk itu masih ngejar dia. Bayangan bersayap lewat di atas tanah. Ada ledakan di belakangnya. Dia jatuh dan berguling menghindar. Jelas aja dia panik. Yang ngejar itu Wyvern, salah satu naga hutan paling sangar. Cowok pirang itu shock berat. Bahkan Tuan Robert, satria paling kuat aja mati tanpa bisa ngelawan. Lah dia cuma pemburu level perunggu. Udah pasti nasibnya bakal mati konyol. Kasihan banget. Niatnya ke hutan cuma buat berburu goblin. Sekarang malah diteriakin Wyvern tepat di depan muka. Dia kira semuanya udah tamat. Sampai seorang cewek buas muncul dan mukul monster itu. Dia nanya ngapain Alyosha ada di situ. Semua orang namanya pada aneh ya di cerita ini. Cewek itu noleh dan nyuruh Alt cepetan bangun dari tanah. Alt berdiri, tapi nanya lagi ngapain dia di situ, kan harusnya Alt yang jadi umpan biar Alyosha bisa selamat. Waduh, desain karakternya terlalu liarnya. Lihat aja kostumnya.
Sang ilustrator beneran nunjukin selera aslinya. Setelah aku puji gambar akuin tadi, Alyosha bilang gak sudi biarin bajingan itu ngambil semua poinnya sendirian. Alp jadi emosi dan bilang oke, kalau gitu, terus, apa rencananya bareng si cewek buas ini? Alyosha jawab, kalau dia punya rencana, Robert gak bakal mati. Mereka cuma bisa lari tanpa noleh ke belakang. Alp cuma bisa setuju. Alyosha mulai ngitung. Tiba-tiba, ada serangan dari samping yang langsung telak ngenain dia. Aduh, aku kira bakal ada yang nyelamatin cewek buas kita, dia beneran tumbang. Alp mikir ini akhir hidup mereka. Tapi mendadak ada dua belati terbang dari dalam hutan dan langsung nancep di jidat monster itu. Dia noleh ke belakang dan lihat ternyata itu Celis. Kelompok macam apa sih ini, Alat? Aku juga ogah mati konyol. Kalau itu kelompok petualangku, mending aku ngabisin sisa. Hidupku cuma buat bunuh gopil aja. Namanya Celis dan dia minta maaf, karena nggak bisa kabur ninggalin At gitu aja. Wyvern itu langsung terbang, nutupin Celis pakai bayangannya. Dan menukik dengan mulut terbuka lebar. Air matanya jatuh, dia yakin hidupnya bakal tamat di sini, sampai sebuah ayunan bisbol muncul. Tenang, sang master pemukul udah datang. Di adegan selanjutnya, mereka berdua ngucapin terima kasih MC kita santai aja. Bilang ini bukan masalah besar. Art megang tangannya dan bilang, dan itu pahlawan mereka. Kalau nggak ada dia, si cewek buas pasti udah talas. Tapi Art masih shock banget lihat anak ini, ngalahin Wyvern cuma pakai satu serangan doang. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Apa dan itu pemburu tingkat atas? Minimal emas atau platinum lah. MC kita cuma bengong waktu mereka heboh nanya. Jadi apa pangkatmu? Ayo kasih tahu. Kami, MC kita malah balik nanya, apa itu sistem pangkat pemburu? Mereka langsung bingung dong. Dan dia berdiri, di sana pasang muka polos seakan bilang, jelasin ke aku dong. Emang anak ini payah banget buat nyimpen rahasia dia? Jadi di adegan berikutnya, Alt langsung nanya, tunggu dulu. Kamu beneran dari dunia lain? MC kita jadi agak canggung. Dia bilang pasti kedengarannya susah dipercaya, tapi itu emang kenyataan. Alt mikir, nggak masuk akal juga sih nyelamatin nyawa mereka cuma buat ngarang cerita bohongan. Jadi dia percaya aja Celis yang bawa semua barang bilang, kalau dia nggak nyangka sihir, teleportasi. Itu beneran fungsi, ternyata dimensi lain emang eksis. Yang lain jalan duluan sambil bilang, tentu aja ada. Kayak mereka tahu segalanya soal dunia ini aja dan kita mulai sadar kalau kasus kayak dia ini lumayan langka. Terus Alt bilang, mau dari manapun asalnya, kekuatan dan itu mengerikan banget. Nggak cuma ngebunuh monster, dia juga manggil makhluk buat makan mayatnya. Terus gimana ceritanya? Makhluk itu bisa berubah jadi pentungan. Jangan-jangan orang di dunia asalnya emang sekuat ini semua. MC kita yang malas ngejelasin cuma jawab, mungkin aja. Tiba-tiba Alt berhenti dan bilang mereka udah sampai di wilayah timur Armenia yang namanya Siltro. Namanya aneh banget. MC kita tiba-tiba ngerasa emosional dan nangis. Alt bingung nanya, ada apa nih? Apa tempatnya nggak sesuai harapan? Dan jawab, bukan gitu. Cuma udah lama banget dia nggak lihat orang sebanyak ini. Habis itu, anak ini langsung makan daging dan minum bir dengan super bahagia. Dia nggak pernah nyangka bakal datang harinya dia bisa minum legal di negara lain. Ya iyalah, bayangin aja berapa lama dia terjebak di gurun gersang itu. Makanya semua makanan terasa luar biasa. Sekarang dia lagi nunggu Celis yang pamit bawa yang lain buat ngurus sesuatu. Mereka harus ngobatin si cewek buas dan ngambil jenazah Tuan Robert. Baru DMC kita sadar kalau kelompok itu habis kehilangan teman. Alt menghela napas, ngasih sedikit uang dan bilang, mereka bakal ketemuan lagi nanti. MC kita udah ngabisin makanannya, tapi mereka belum muncul juga. Dia harap mereka beneran balik. Saat itulah, dia mulai merhatiin banyak banget ras yang beda-beda. Ada pria mirip Gragas. Di sana, ada cewek kelinci. Ada manusia hewan juga. Ya jelas banget lah dia bukan di bumi lagi. Pokoknya, dia capek banget. Terus, tahu-tahu aja udah masuk hari berikutnya ini. Pertama kalinya dia tidur di kasur empuk setelah sekian lama. Pagi-pagi buta, pintu kamarnya udah diketuk. Pas dia bangun buat ngecek, ternyata itu si cewek buas sama pemana yang nanya apa tidurnya. Nyonya, mereka berdua ngeliatin dia terus.
Sementara MC kita cuma berdiri kaku tanpa ngomong apa-apa. Di adegan selanjutnya, mereka turun ke bawah dan Alt manggil dia. Alt bilang cewek puas ini pengen ngucapin terima kasih langsung, tapi cewek itu malah tanggung dan bilang bukan gitu juga maksudnya hal. Gimana sih? Jadi dia nggak niat bilang makasih nih. Tapi Alt nyambung, bilang kemarin kondisinya juga lagi kacau buat sekadar ngucapin terima kasih. Tapi, buat itulah mereka ada di sini sekarang. MC kita santai dan bilang nggak apa-apa. Berkat koin dari mereka, dia bisa tidur pules semalaman. Terus, cowok itu ngenalin dirinya dengan sopan. Namanya Alt, manusia dari kelompok petualang bijak. Astaga, nama kelompok macam apa itu? Kedengarannya kayak sengaja nyetor nyawa aja. Si cewek buat itu Aliosa dan sang pemanah, yang juga manusia namanya Culis. MC kita lalu minta penjelasan soal pemburu dan tingkatan pangkat. Mereka jadi agak bingung dan ragu sebenarnya, dan ini makhluk apa? Dia mungkin nggak tahu, tapi kita sih paham. Jadi aku nggak bakal banyak jelasin. Intinya, ada level perunggu sampai Mithril. Pastinya ada monster yang harus dibasmi sama pemburu. Ada yang ngejar harta, tapi ujung-ujungnya malah tewas. Dunia ini keras bro. Kisah klasik lah. Dan karena mereka cuma level perunggu, duit mereka pas-pasan banget buat hidup. Jadi menurut kalian gimana kelanjutannya nih? Orang-orang bangkrut ini baru aja nemu celah buat cari cuan. Mereka bilang, "Hey Dan, mau gabung kelompok kami?" MC kita bingung, aku orang yang instan bunuh naga. Kenapa mereka mau seseorang seperti itu? Nah, bersiaplah, karena kita akan melihat MC kita berjuang di dunia isekai. Al bilang mereka bisa bantu dia cari uang dan bertahan hidup. MC kita cuma mikir, ya, pertama-tama, dia butuh uang sebelum cari jalan pulang. Tiba-tiba, si gadis Bestman berdiri. Dia bilang dia tahu MC itu kuat banget. Stella juga mengkonfirmasi kalau dia berhasil memukul jatuh Wyvern. Jadi, mereka akan aman bersamanya. Tapi tiba-tiba ada yang teriak, pembohong. Entah dari mana, seseorang menggebrak meja dengan keras. Cerita konyol macam apa ini? Membunuh naga cuma pakai tamparan. Seorang cewek pirang muncul dan nyolot. Kalau mau bohong, yang masuk akal sedikit dong. Gadis Bestman menyuruh Mary diam, tapi Mary membalas kasar. Bilang mereka tidak pantas satu meja. Dengan seekor hewan peliharaan cewek ini dari faksi bangsawan penindas. Namanya pas banget kan? Mereka berdua marah besar, siap baku hantam. Sementara Mary menatap MC dan bertanya apa dia yang membunuh Wyvern itu. MC mengiyakan. Mary menantangnya minta bukti. Kalau dia menjual material monster itu, dia pasti kaya mendadak. Jelas, MC tidak punya apa-apa dan Al mencoba mencari alasan soal situasinya. Tapi Mary langsung memotong. Bilang mereka sudah pasti bohong. Mana mungkin mereka membuang material monster mahal begitu saja. MC akhirnya mulai kehilangan kesabaran dan menyuruh cewek itu untuk tutup mulut. Mary menantang balik, bertanya apa yang mau dia lakukan. MC benar-benar siap menghajar bangsawan sombong ini. Tapi tiba-tiba ada cowok rambut oranye muncul dan minta maaf. MC cuma menatap bingung. Mary membentak Brim agar tidak ikut campur. Cowok itu membalas dengan santai, ya, sepertinya malah kamu yang mengganggu percakapan mereka kan? Cowok ini juga dari faksi bangsawan penindas, jadi kita jelas tidak bisa mudah percaya. Saat mereka berdua mau berbalik pergi, MC tiba-tiba memanggil cowok itu. Dan mencengkeram pundaknya dengan tangan besarnya. Dia bilang urusan mereka belum selesai. Brini tidak suka disentuh, menoleh tajam, dan menyuruh MC melepaskannya. Mereka tidak sadar sedang mencari masalah dengan monster asli pemegang pentungan. Perhatikan baik-baik, ketegangan memuncak di sini. Sampai seseorang memegang kaki Brin dan menyuruh tenang. Apa-apaan ini? Ternyata itu adalah gadis kecil setinggi 60 cm. Liang menyuruhnya mundur. Lagi pula ini semua salah Mary, jadi lupakan saja. Brin akhirnya menghela napas dan minta maaf ke MC. Lalu gadis kecil dengan pendengaran super tajam itu berkata, ya, cerita soal dia membunuh Wyvern dengan sekali pukul itu memang mustahil, tapi sudahlah. MC sadar anak sekecil ini justru yang paling dewasa di sana. Dia melihat Aldan. Jelis terlihat canggung dan menghela napas. Baiklah, kita lupakan saja. Tapi dia minta Mary dijauhkan darinya.
MC kembali duduk dan mulai menanyakan hal yang paling penting, jadi, bagaimana caranya? Aku mendaftar jadi hunter. MC pikir ini gampang. Cukup bayar biaya pendaftaran, lalu mulai ambil misi berhadiah. Al bertanya apa dia punya uang, karena uang dari mereka tidak seberapa. MC kita yang kasihan ini cuma punya 1 koin. Tapi Al menjelaskan 1 koin emas setara dengan 1000 koin mahkota. Astaga, sistem mata uang dunia ini bikin pusing. MC bertanya apa 1 itu. Cukup, Al bilang cukup, karena biaya daftarnya 500 koin. Mereka lalu bersiap pergi, karena harus melakukan persiapan untuk misi penaklukan berikutnya. Tapi, MC bingung setengah mati. Tiba-tiba saja dia sudah masuk kelompok mereka, padahal belum bilang. Iya, mereka sepakat bertemu lagi 3 hari kemudian. Dia benar-benar kaget, karena waktunya terlalu lama. Al menjelaskan, kalau tempat itu adalah markas guild para hunter. Jadi MC bisa berkenalan, atau mencari misi sendiri. Kalau dalam 3 hari dia masih belum dapat grup, dia bisa bergabung dengan mereka. MC berterima kasih, dan akan memikirkannya. Mereka pun pergi, meninggalkan MC yang otaknya kelebihan informasi. Ditambah lagi, dia baru sadar betapa miskinnya dia di dunia ini, karena setengah uangnya habis untuk biaya registrasi petualang. Dia mulai menghitung biaya makan, penginapan, harga daging, dan sadar dia benar-benar tamat. Baru juga sampai di kota ini, dan kemungkinan besar dia bakal berakhir jadi gembel. Jadi, dia mulai bersiap untuk misi berburu, agar bisa tampil maksimal. Dia membeli sirah murad yang fungsinya cuma buat menahan pentungannya di punggung, yang penting nyaman. Penjualnya memuji sirah itu pas banget. Ya iyalah, namanya juga pedagang, mana mungkin bilang jelek. MC keluar toko sambil mikir, ya, memang tidak ada banyak pilihan, cuma itu yang sanggup kubeli. Sekarang, dari mana dia harus mulai? Tujuan utamanya adalah cari uang. Jadi dia langsung mendatangi si gadis basement di resepsionis. Dia menepuk keras kertas misi di atas meja. Kenapa dia berkedip begitu? Astaga, MC kita ini penyuka basement. Dia ingin mengambil misi tingkat perak yang bayarannya jauh lebih besar, tapi jelas saja ditolak karena rank miliknya masih ampas. Jadi, dia terpaksa mulai dari misi level paling dasar. Angkat karung pasir, lalu membersihkan kotoran sapu. Bahkan dia sampai mencuci baju. Tunggu, kalian pasti sepemikiran denganku kan? Mending pakai pentungan dan hajar monster daripada jadi kuli. Hari pun berakhir, dan dia kelelahan parah, bahkan lebih berat dari melawan bos Dungeon. Setelah semua siksaan itu, dia cuma dapat 30 koin tembaga. Buat bayar penginapan saja tidak cukup. Dia melihat kedai set jalanan, dan memutuskan jajan. Hanya menghabiskan 10% gajinya, atau 3 koin. Dan matanya langsung terbelalak. Makanan di dunia isekai ini ternyata luar biasa enak. Bahkan untuk ukuran orang bumi, rasa dagingnya tidak main-main. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang mengendap-endap mendekat dari belakang. Sebuah tangan aneh mengangkat kompas yang langsung menunjuk ke arahnya. Dan muncullah si gadis kecil yang sok tangguh tadi. Pipi MC mengembung penuh makanan, kebingungan melihat kelakuan gadis kecil yang menarik-narik ujung bajunya. Singkirkan pikiran aneh kalian, dia ini mungil banget. MC menoleh saat cewek itu berteriak kegirangan, bilang sudah menemukannya. Dan saat itulah MC melihat sosok penyihir Elfres kurcaci. Astaga, seberapa banyak ras yang dicampur di gadis ini? Tiba-tiba dia bilang sudah menemukan takdirnya. Apa maksudnya coba? Adegan berlanjut dengan mereka berdua duduk mengobrol santai. Dan MC bertanya soal gelar pahlawan takdir itu. Gadis itu bersikeras, jadi MC langsung meminta bukti. Ternyata itu ramalan dari gurunya. Kompas itu dirancang untuk menunjuk sang penyelamat dunia. Jadi pasti akurat 100%. MC langsung bilang benda itu malah kelihatan mencurigakan. Gadis itu protes, bilang kalau gurunya adalah Drenis si penyihir peramal. Sayangnya MC sama sekali tidak peduli. Apa dia memang terkenal, gadis ini membanggakan gurunya yang tidak pernah salah. Saat pundaknya sakit, itu tandanya mau hujan, dan beneran hujan. MC menertawakannya, bilang itu mah penyakit encok nenek-nenek tua. Gadis itu menyuruhnya diam. Tapi MC kembali bertanya, katakanlah aku pahlawannya, lalu apa? Gadis itu bilang gurunya
memerintahkan dia untuk selalu melindungi sang pahlawan pakai kekuatan sihirnya yang hebat. MC keheranan, bagaimana bisa dia setuju tanpa tahu apa rencana MC sebenarnya? Gadis itu yakin misinya pasti menyelamatkan dunia. Dengan santai MC memotong, tujuannya cuma satu, pulang ke dunianya sendiri. Dan si polos ini membongkar rahasianya lagi. Dia menceritakan semuanya tentang dirinya yang berasal dari dunia lain. Karena misi mereka tidak sejalan, jadi sampai jumpa. Orang yang dia cari jelas bukanlah dirinya. Di atas atap, si Mary aneh itu asyik mengintip dan mengejek gadis malang yang ditolak. Sementara itu, Brini menyuruhnya berhenti mencampuri urusan orang lain. Mary membalas kalau dia tidak mengerti apa-apa. Tidak ada hiburan yang lebih seru dibanding menggosipin hidup orang. Brini menyuruhnya mengerjakan dokumen, tapi Mary santai saja. Bilang itu kan tugasnya Brin. Bangsawan sepertinya punya tujuan yang jauh lebih penting. Brin malah tertarik dengan fakta bahwa gadis mungil di bawah itu adalah murid penyihir Draenei. Adegan berpindah saat sang guru menyerahkan kompas takdir itu, dan menyuruhnya mengikuti kemanapun alat itu menunjuk. Ariel harus menemukan orang yang akan membantunya di masa depan. Sementara itu, jagoan kita sibuk mengangkat karung dan bekerja kasar. Layaknya pekerja paruh waktu biasa. Serius deh, keluarkan saja pentunganmu dan hancurkan beberapa monster agar cepat kaya. Saat MC memeras keringat demi uang receh, Ariel mengamati dari jauh. Peren kebingungan, kenapa cowok ini jadi kuli bangunan? Apa dia miskin? Mana mungkin orang gembel ini takdirnya. Jadi apa kesimpulan kita berdua hari ini? Ya, bahkan penyihir isekai saja menolak cowok miskin. Mari kita mulai. Dan langsung negas nanya ngapain cewek ini masih ngikutin dia seharian. Dia nyuruh cewek itu pergi aja, mending balik ke masternya atau apalah. Karena dia itu bukan pahlawan seperti yang dibayangkan. Ariel dengan santai bilang kalau masternya udah meninggal. Suasana langsung canggung dan buru-buru minta maaf. Tapi Ariel malah berdiri dan nanya, apa dan beneran pengen banget pulang ke dunianya sendiri? Kalau memang begitu, dia siap bantu. Kata almarhum masternya, dia harus selalu menolong apapun yang terjadi. Jadi ya nggak masalah, itulah keputusannya. Oke, pindah scene sekarang. Kita balik lagi ke markas besar Guild Petualang. Alt lagi siap-siap. Tiba-tiba Celis datang, neluh nggak bisa nemuin dan nebak dia udah pergi. Alt ngerasa aneh. Tapi cuma senyumi. Si Mary mendadak muncul dan heboh bilang, kalau semua orang lagi ngomongin gimana dan mengalahkan Inenver dalam satu serangan, terus malah kabur pas kebenarannya terungkap. Alt nanya ngapain Mary pakai armor lengkap. Jawabannya jelas, masa dia belum dengar rumor terbaru? Rumor soal monster yang berkeliaran di mana-mana. Makanya para bangsawan sombong ini disewa buat ngecek wilayah tersebut, misi utama mereka. Tentu saja mengawasi para pemburu pemula, yang gampang mati konyol karena terlalu lemah. Alt sih santai dikritik, tapi dia pantang ngeremehin sang raja pemukul. Terus Veronica, si cewek ini, kelihatan penasaran banget dan pengen tahu siapa sih dan yang dari tadi diomongin. Celis negas bilang, dan itu pahlawan yang nyelamatin mereka semua. Tapi Mary malah nyindir pahlawan mereka lagi asik tebar pesona. Pertama, dia godain cewek misi terus gombalin penyihir kecil soal takdir. Dan sekarang, dia pasti lagi asik petualang di tempat lain dan ngelupain grup ini. Tapi Celis malah makin halu, bilang dan udah cerita kalau dia dari dunia lain dan gak kenal siapa-siapa. Jadi mana mungkin dia pacaran. Tapi tiba-tiba, dia sadar semua orang di ruangan itu kelihatan kaget luar biasa, yap, dan masuk santai bawa penyihir kecilnya. Halo semua, gue datang nih. Alt girang banget lihat jagoan idolanya muncul dan langsung nanya apa dia telat. Mary murka luar biasa dan ngatain mereka semua pengkhianat. Semua orang kebingungan, karena kayaknya Mary pengen bikin grup bareng timnya Alt. Tapi sekarang mereka malah gabung sama dan penyihirnya Mary. Mulai maki-maki dia pengkhianat berdarah dingin dan brengsek. Alt balas bilang mereka nggak pernah maksa siapapun. Tapi dia penasaran kenapa ada elf penyihir di sini. Gimana ceritanya? Mereka berdua bisa ketemu? Sang MC jawab ceritanya panjang, padahal kenyataannya singkat banget. Si penyihir cuma santai bilang, kalau takdir menuntunnya pada cowok itu. Semua orang langsung mikir ini kisah romantis yang epik.
Cilis udah cemburu berat, si MC sibuk membela diri. Sementara Brian malah mikir anak ini beneran kuat. Alt nanya nama Arin dan apa dia mau gabung tim penaklukan? Dia bilang iya, demi bantu dan semua orang ngebatin kalau ini sih tip istri idaman. Baru juga datang, udah rela bertaruh nyawa buat cowoknya. Si Pirang berterima kasih karena cewek petarung mereka lagi cedera. Tambahan satu orang itu, ngebantu banget. MC kita minta maaf karena nggak ngabarin dulu lalu. Si Pirang bilang santai aja, waktunya udah tiba. Pertama, mari bahas goblin. Mereka hijau, suka membunuh makhluk dan mencuri, itulah target yang bakal kita bantai di hutan ini. Tapi, masalahnya, nggak ada yang nyangka rombongan bangsawan ini ikutan. Mereka sebenarnya pengen protes, tapi mari terus ngomel kalau ini tuh sebuah kehormatan besar. Nah, kabar baiknya adalah, perhatikan baik-baik bagian ini. Kalian pasti tahu ujung-ujungnya MC kita yang bahkan menyelamatkan situasi. Alt bilang biarpun nyebelin, mereka itu tim elit. Katanya sih mereka ini grup tercepat yang naik kerang kemas. Kabar buruknya, mari terus gangguin semua orang, termasuk si Elf. Alt mulai menyusun strategi. Dia dandan di depan, penyihir di belakang bareng. Para pemanah, mereka cuma perlu tahu sihir apa yang dikuasai penyihir kecil ini. Alt nanya kemampuannya apa. Biasanya kan penyihir punya sihir penghancur, buff, alkimia, atau nekromansi. Spesialisasimu apa? Dia belum pernah kerja bareng penyihir, jadi harus tahu buat atur strategi. Cewek itu mau jelasin, tapi tiba-tiba ada sesuatu melesat di layar dan sebuah panah hampir nusuk wajah seseorang. Gila, pertahanan kelas dewa tenang aja, jagoan kita udah bertindak. Astaga, goblin itu jelek banget. Matanya juling parau. Kayak mata kiri musuhan sama mata kanan, dan lari beda arah. Bapak sukunya butuh operasi plastik nih. Brian udah siap-siap maju, tapi Mary melarang, dia mau pamer kekuatan timnya dulu. Seekor goblin besar menyerbu, langsung kena serang. Telak di wajah, tumbang seketika. MC kita membantainya dengan gampang. Dalam sekejap, semua makhluk hijau jelek dan lemah itu mati. Nasib buruk jadi goblin. Semua orang saling memuji. Tapi Cilis merasa aneh karena mereka malah disergap. Biasanya goblin gak bernyali nyerang petualang, mereka pasti kabur. Alt bilang target favorit mereka itu lansia dan anak-anak, makanya mereka harus segera nemuin sarangnya dan musnahin semuanya. Tapi dia sadar rombongan bangsawan kelihatan bosan. Sang MC santai bilang, ya udah, lanjut jalan, kayak apa sih sarang goblin itu? Tapi semua orang malah menatapnya dengan ekspresi beda-beda. MC kita berdiri di depan pelindung merah. Ada bocah campuran goblin atau apalah. Dia sama sekali nggak tahu. Alt teriak nyuruh dia lihat ke belakang. Sang MC nengok malas dan melihat tangan raksasa siap meramukkan kepalanya. Tiba-tiba Mary teleportasi dan melempar tombak yang sukses menangkis serangan monster itu. Wah, siap-siap aja dengeri, dia nyombongin diri tanpa henti selama 3 tahun ke depan. MC nanya ngapain dia, tapi para bangsawan udah nepuk pundaknya. Hai bocah, biar kami yang urus, lu nggak bakal sanggup. Wah, harga dirinya tersinggung tuh. Itu adalah troll gunung batu dan levelnya lumayan susah ditaklukkan. Mari nyuruh semuanya tetap waspada. MC kita mau ikut bantu, tapi Alt melarang, takutnya dia malah jadi beban. Biarpun dia kuat, ini adalah tim yang udah lama bertarung bareng, jadi mereka sangat percaya diri. Sang MC kelihatan sedikit menyesal, sementara si penyihir kecil cuma mengawasi. Brian memanggil Veronica yang langsung merapal buff roh pertarungan. Semua orang dilapisi aura emas berkilau, dan efeknya luar biasa sampai Alt kelihatan takjub. Monster itu langsung melompat ke arah Mary dan menghantamnya. Dia bertahan pakai tameng besarnya. Di sana ada cewek kecil yang super mungil, memanah tepat melewati bahu Brian dan menusuk mata monster itu. Makhluk itu ngamuk, lompat ke tameng Mary, dan langsung dipantulkan ke atas. Saat jatuh, Brian menebas matanya yang satu lagi, sekarang monster itu buta. MC kita terkesan. Begitulah kekuatan tim sejati. Kalian sepemikiran denganku kan? Dibandingkan dengan Aris Gidungan waktu itu, inilah definisi kerjasama. Tapi masalah utama melawan troll adalah kemampuan regenerasi mereka. Penglihatannya pasti segera pulih. Singkat cerita,
Grup ini emang jago banget soal strategi dan formasi. Sayangnya, masalah fatal mereka ada di daya serang. Mereka cuma pakai panah, belati, dan tombak biasa. Jadi nggak ada serangan mematikan buat bunuh dalam satu hit. Terus Mary lupa, tombak sepanjang itu tuh aslinya dipakai buat kavaleri berkuda, bukan buat jalan kaki. Untungnya, mereka punya segudang buff. Mary dapat buff kecepatan dan kekuatan, kepercayaan dirinya meroket. Dia pasang kuda-kuda, melesat maju bagai roket, dan wow, dia beneran jadi kayak kuda, baru aja mau ngehina, tapi okelah. Dia sukses menusuk bos itu dan bikin kawah besar. Lalu mulai pos aura gaya sok jagoan, muntah darah. Wah, standar rank kemas macam apa ini? Bunuh satu monster aja capeknya minta ampun. Brian panik nanya keadaannya. Mary sombong balas, tentu saja dia aman. Dia itu bangsawan, dan bangsawan harus selalu jadi panutan. Baru kelar ngomong, Jait. Panah nancep lurus di bahunya. Kelar udah gaya sok imutnya. Mary jatuh berlutut, menatap ke depan, dan melihat hutan udah penuh lautan troll dan goblin. Brian shock berat. Kenapa ada pasukan sebanyak ini di depan mata? Udah kayak scan Attack on Titan. Al kebingungan dari mana semua monster ini berasal. Mary teriak nyuruh Veronica bawa kabur yang lain. Dia nekat mau ngulur waktu, pasrah bakal mati. Terus gimana nasib mereka? Kalian pasti nggak sabar nunggu lanjutannya. Sini kumpul, kita tonton satu cerita yang bakal bikin kalian melongo. Cewek ini memotong bicaranya, melarangnya buka mulut lagi. Dia cuma mau pamer tugas bangsawannya, tapi MC kita muak dan bertanya ada apa ini, kenapa? Mereka merendahkannya sampai sejauh ini? Memangnya mereka pikir dia tidak akan membalas? Kelompoknya cuma menonton, sangat penasaran dengan rencananya. Mary menyuruhnya berhenti keras kepala dan segera pergi. Pertarungan ini sungguh mustahil dimenangkan dan senjatanya terlihat sangat kotor, benda apa pula di punggungnya itu. Kalaupun dia beruntung membunuh satu atau dua, musuhnya ada seratusan. Tapi bocah ini malah masuk mode Sung Jinwoo dibandingkan Lich, ini sih bukan apa-apa. Mary menyuruhnya berhenti mendongeng. Waktu mereka sudah habis. Tepat saat itu, satu troll raksasa datang dari belakang. Tangan besarnya siap menerkam. Tapi MC kita melangkah maju, dan langsung menebasnya. Lengan monster itu putus bersih, dan lenyap seketika. Para bangsawan langsung melongo kebingungan. Sementara troll raksasa itu, meraung kesakitan di kejauhan, MC kita dengan santainya bertanya pada, apa rencananya? Saat veteran itu menoleh, dia melihat semua orang semangat bertarung. Al dan yang lain bilang, akan melakukan yang terbaik, ya, walau tidak seberapa. Serius. Kenapa mereka masih mendengarkan Mary MC kita? Sebenarnya bisa saja langsung melompat maju, atau mungkin belum, mungkin dia belum sekuat itu. Mary menyuruh barisan belakang menahan para goblin. Lalu bilang dia dan akan mengurus garis depan. Tapi Ariel tiba-tiba maju dan bilang dia yang akan mengurus semuanya. Apakah dia overpowered? Dia tersenyum tipis. Ini rasanya bakal jadi meme epic. Tidak mungkin dia sungguhan melakukannya. Karena dia bilang kau tadi bertanya apa? Keahlianku yang sebenarnya. Dia bilang tidak punya satu keahlian khusus. Karena dia bisa menggunakan semua sihir. Dia terbang, mengaktifkan pendorong mana, fokus, dan juga elemen, api besar langsung muncul di tongkatnya. Dia merapal semacam wujud naga api. Gila, dia membungkus seluruh hutan dengan pilar api raksasa. Ini mah murni perusakan lingkungan. Cepat panggil badan konservasi. Flora dan fauna di sana. Baru saja dieksekusi massal. MC cuma menatap cewek telinga lancip itu tersenyum puas dan bilang, semuanya beres. Ego Mary hancur lebur. Dia jatuh berlutut ke tanah bagaikan sampah, di babak. Selanjutnya, kita tahu itu adalah racun mematikan. Toksin tanpa penawar di daerah ini. Seseorang bilang mereka sudah mencoba segalanya. Tapi sangat sulit untuk menjamin dia bisa terus bertahan hidup. Ada seorang dokter di dalam ruangan bersama Bran. MC kita berharap dia akan baik-baik saja, karena dia seorang bangsawan. Dia pikir cewek ini punya rumah mewah, diobati oleh orang penting. Kenapa dia malah ada di tempat kumuh ini? Saat itulah pendengaran 2,0 mengatakan, dia bukan bangsawan lagi. MC kita jelas kebingungan. Apa maksudnya bukan bangsawan? Semua orang memanggilnya Nyonya.
mematuhinya tanpa henti. Aaron lalu menjawab, ya, dia memang terlahir sebagai bangsawan, dan semua orang di sana dulunya adalah pelayannya. Tapi itu dulu. Kilas balik, kita melihat Brian dulunya cuma pelayan kecil yang tersesat. Para penjaga mengawal kereta kuda sambil mengobrol. Perhatikan baik-baik, disinilah ketegangan memuncak. Tiba-tiba salah satu dari mereka tertusuk panah di leher. Spanduk biru berkibar, satria muncul, dan di adegan berikutnya, semuanya tewas bergelimpangan. Seseorang memanggil tuannya dan bertanya apa yang akan mereka lakukan pada tawanan itu. Sosok di atas kuda memberitahu ayahnya kalau mereka semua adalah penjahat dan harus dieksekusi. Kemudian, salah satu ksatria berjalan mendekati Bria dan langsung menyuruhnya menyebutkan kejahatan apa yang sudah dia lakukan. Pria di sebelah kanannya memohon, bilang mereka cuma bandit kelas teri. Mereka hanya berkeliling mencari sisa mayat di medan perang. Pria itu langsung dipenggal. Detik itu juga, tahanan lain di sebelahnya gemetar hebat, sementara Brian cuma berdiri tanpa emosi. Pria pirang itu bilang bocah ini terlalu muda untuk terlihat seperti lilin mati tanpa api. Apa dia benar-benar tidak punya hubungan dengan kehidupan kejam itu? Apa kejahatannya? Sementara yang lain membongkar rahasia, bocah ini rela mati asal tidak membicarakan masa lalunya. Mereka bisa menyuruhnya dibunuh, dan dia tetap tidak akan mengatakan sepatah kata pun, atau mungkin dia takut membunuh anak kecil tanpa alasan. Tiba-tiba saja, satria itu sudah siap menghunus pedangnya. Sementara pria pirang itu malah tertawa, berkata, setidaknya dia cukup berani, dia menyukainya. Jadi dia akan jadi hadiah sempurna untuk putrinya. Ya, kita sudah tahu apa yang bakal terjadi. Bocah, gimana caramu bilang, Hein, aku menemukan budak kriminal di jalanan. Hadiah yang sangat luar biasa untuk putriku pastinya, datanglah ke toko, belikan dia mainan mobil atau boneka. Beres, di sisi lain, cuma bisa berpikir, wow. Jadi sekarang dia seorang budak. Nyawa benar-benar tidak ada harganya. Sementara itu, bocah Sigma, kita yang tanpa emosi ini, ada di bak mandi, bingung dengan apa yang terjadi. Sepertinya ini adegan saat pelayan bilang dia bau. Mana boleh dia menemui nona muda dengan tubuh kotor begitu? Pertama-tama, dia harus dibersihkan. Dia terus berpikir, kalau tempat yang mau memandikan budak pasti uangnya tidak berseri. Siapa nona muda ini dan kenapa mereka percaya pada kriminal sepertinya? Salah satu dari prajurit memperingatkannya, jangan pernah berani kurang ajar pada nona muda, atau kematian akan jadi hukuman paling ringan buatmu. Lalu Mary muncul, mungkin umur 7 tahun, sangat antusias menyambut hadiah barunya. Serius deh, bapaknya ini pasti rada miring otaknya. Mary ada di sana menepuk dadanya, bilang dia kelihatan sangat kurus. Sementara bocah itu berpikir cewek ini anehnya sangat kecil dan sudah bikin kesal, tapi Mary malah tersenyum. Bilang karena dia ini hadiah dari ayahnya, dia yang akan merawatnya. Dia menanyakan namanya, bocah itu bilang namanya Jared, tapi Mary bilang nama itu kurang elegan. Dia berhenti sejenak untuk berpikir dan, aku tahu apa yang kalian pikirkan sekarang, cewek ini memberinya nama lain. Mulai sekarang, dia adalah Bon. Sang pembuat manhwa menggambar adegan imut seolah memberi nama budak itu kocak. Tapi jujur, ini sama sekali tidak lucu ini. Sangat menyedihkan, bahkan Bian sendiri berpikir nama pemberiannya itu sangat sampah. Nama yang diberikan cewek itu. Bab selanjutnya dimulai dengan kalimat, katanya manusia itu makhluk yang bisa beradaptasi. Dan sekarang, bukannya membunuh orang di jalanan kotor, dia menghabiskan harinya mengerjakan pekerjaan rumah yang belum pernah disentuhnya. Dan bukannya bertarung mati-matian hanya demi makanan sisa. Dia bangun pagi disambut sup lezat dan roti segar, daripada berlari dari kejaran orang yang ingin membunuhnya. Kini dia dikelilingi orang-orang baik. Seorang pelayan menyapanya, sementara dia hanya menatap kosong karena belum terbiasa. Pelayan itu bertanya apakah dia sudah mulai betah, tapi bocah ini hanya menjawab tidak ada yang perlu dikeluhkan. Pelayan itu menatapnya dan menyentuh pelan wajahnya, berkata kalau kondisinya sepertinya memang sudah mendingan, dahinya sudah membuktikan hal itu. Entah apa maksud perkataannya, tapi wajahnya tiba-tiba berubah merah padam. Dia bertanya apa yang pelayan itu lakukan. Lalu dia kembali berpikir, cuma ada satu masalah dengan kehidupan barunya ini. Seseorang meneriakkan namanya,
Dan saat dia menoleh, ternyata itu Mary yang merengek minta makanan manis. Brian mengeluh, masalah utamanya adalah cewek ini selalu memanggilnya sepanjang hari. Dia menyuruhnya meminta pada pelayan saja. Kenapa harus memanggilnya? Tapi Mary membalas, kalau ibunya pernah bilang, dia tidak boleh punya pelayan, dan pelayan lain tidak ada yang mau mendengarkannya. Brian pasrah dan membawakannya sepiring pasta. Mary makan dengan girang, bilang dia tahu Brian memang yang terbaik. Cuma dia yang bisa menyelinap dan mengambil semua makanan yang dia inginkan. Apa dulunya dia ini buronan legendaris sebelum datang ke sini? Dia tidak menjawab dan memberitahu kita kalau begitulah cara dia berhenti menjadi Jared. Waktu pun berlalu, dia sedang menyiram bunga. Mary memanggilnya lagi. Tapi sekarang dia sudah remaja, memberitahu kalau ayahnya akan pulang dari kampanye perang. Brian bilang dia sangat menantikannya, dan ayahnya pun tiba. Kepala keluarga Chatillon, bernama Leslie bersama istrinya Catherine Chatillon. Pria tua itu bilang sangat lega bisa pulang. Mary langsung memanggil ayahnya. Ayahnya terkejut, berlari menghampiri dan memeluknya erat. Dia bilang putrinya sudah tumbuh sangat besar sampai dia hampir saja tidak mengenalinya. Brian memberi sapaan pelan sambil mengangguk. Lalu seseorang bercanda, apa dia cuma senang melihat ayahnya. Saat Brian menoleh ke samping, tampak dua saudara laki-lakinya yang ternyata kelihatan cukup baik, dan aku benar-benar tidak paham. Keluarga ini rasanya terlalu harmonis. Bagaimana ceritanya dia bisa dipecat dari keluarga sehangat ini? Kedua saudaranya bernama Leon dan Reynold, semuanya mengelus kepalanya, bertanya kabarnya. Salah satu dari mereka melewati Bond dan berterima kasih karena sudah menjaga adiknya. Dia merasa sedikit canggung. Tapi Leslie keburu memanggil semuanya untuk makan bersama. Meja makan dipenuhi potongan daging, senyuman tawa. Semuanya bersantai dan bahagia. Mereka membersihkan piring. Leslie lalu memanggilnya dan bilang ingin bicara empat mata. Di malam hari saat mandi, dia bilang sudah 5 tahun berlalu sejak Brian tinggal di sini. Bagaimana rasanya hidup di tempat ini? Brian menjawab bahwa dia tidak bisa meminta hal yang lebih baik lagi. Dan ini semua berkat Sang Tuan. Dia memberikan kehidupan pada orang mati dan memberinya alasan untuk terus hidup. Sang Tuan menatap tajam, karena aku sudah memberimu nyawa. Maukah kau menyerahkan hidupmu untukku? Brian tersentak kaget, merasa nasibnya tamat. Nah, kita tinggalkan di sini, pastikan kalian melihat kelanjutannya. Seekor kuda datang. Pasukan udah nepung depan kastil. Ya, skuad kita datang buat ngabisin kamu. Jujur aja, kamu dan aku tahu gak ada jalan keluar selain nekan tombol like di video ini. Hitung-hitung bantu Memaru, biar bisa terus bikin konten super pecah buat kita tonton bareng.